Islam itu sangat indah. Islam itu sangat agung. Bicara tentang masalah apapun sesuai dengan porsi dan kondisi masing-masing. Tatkala kita bicara poligami, kita bicara dari dua sisi. Bicara poligami dari sisi suami, bicara poligami dari sisi istri. Kalau kita bicara poligami kepada suami, Anda katakan, ya akhil aziz barakallahu fikum, syariat poligami itu syariat yang agung dan manfaatnya amat sangat besar apabila dilakukan sesuai dengan koridor syariat. Poligami itu menjadi sesuatu yang disyariatkan apabila terpenuhi beberapa hal. Yang pertama, mampu berbuat adil. Nanti setelah poligami, dia itu meyakinkan diri, memastikan diri, insya Allah mampu berbuat adil. Adil dari sisi zahir ya, perlakuan, menginap, bermalam, tinggal, nafkah, dan macam-macam itu adil. Adapun urusan hati, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, ba'ah. Jadi mampu untuk hidup poligami. Mampu untuk hidup poligami karena orang itu tatkala nikah, bahasanya Rasulullah SAW itu, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu mampu menikah, maka dang-dang nikah, gitu. Cepat-cepatlah nikah. Dan kemampuan menikah itu dipandang dari dua sisi. Yang pertama, ba'ah dalam arti kemampuan jima, kumpul suami istri, nafkah batin kalau istilah kita. Yang kedua, ba'ah dalam arti kemampuan finansial, kemampuan nafkah. Ya, kita katakan nafkah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu datang dari Allah. Tapi kan kita bisa membaca, bisa memprediksi, bisa ngira-ngira nafkah kita itu cukup atau tidak dengan kondisi kerjaan dan kondisi yang kita miliki ini saat ini. Jadi itu dua syarat yang kedua. Yang ketiga, kemampuan finansial. Kemampuan finansial untuk hidup, yakni lebih dari satu istri. Yakni lebih dari satu istri. Itu dua atau tiga syarat utama tentang yakni masalah yakni poligami. Mungkin ada syarat lain tapi kok nggak hadir dalam pikiran anak. Kayaknya ada satu lagi tapi kok nggak muncul di pikiran anak sekarang. Yang namanya nikah itu adalah tujuan syariat pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Maka antum bayangkan satu masalah, yaitu pernikahan yang kedua nanti itu membawa sakinah, mawaddah, warahmah untuk yang pertama dan sakinah, mawaddah, warahmah untuk yang kedua. Makanya sering anak menggunakan bahasa begini untuk kaum laki-laki. Sampean itu pingin apa butuh? Sampean itu pingin apa butuh? Nek pingin semua orang pingin. Nek butuh, lah itu masalah lain. Kalau butuh itu adalah masalah lain. Sampean itu pingin apa butuh? Kalau memang butuh, ala barakatillah, majulah, bismillah. Yani bismillah. Butuh itu maksudnya apa? Pokoknya butuh, maksud anak jelaskan butuh. Yani bisa jadi memang Anda dengan satu istri itu nggak cukup. Daripada terjerumus dalam zina, daripada ini, daripada itu, atau kondisi istri itu memang sedang apa gitu sehingga nggak cukup, maka berarti Anda itu butuh. Karena memang Anda itu butuh dan yani thiqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yani menjaga diri dari perbuatan haram, maka bismillah, majulah. Insyaallah Allah akan memberikan kemampuan. Tapi kalau Anda itu sekedar pingin itu sebentar ya waktunya. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu sudah. Setelah itu yani maka sudah. Butuh itu bisa jadi butuh istri lagi, bisa jadi butuh anak banyak. Kepingin jadi butuh mempunyai anak yang banyak. Kepingin gitu mempunyai anak yang banyak. Itu dari sisi suami. Dari sisi suami. Apabila itu dijalankan dengan tepat, yakinlah poligami itu benar-benar akan membawa keberkahan. Adapun dari sisi istri, ya ukhti, nanti coba lihat sekarang kondisi suami.
apabila memang suami itu anti lihat dua sisi. Yang pertama, butuh nafkah batin lebih. Tidak cukup dengan satu istri. Dan dia itu bisa memberikan nafkah wajib untuk lebih daripada satu istri. Maka nasihat anak, jangan dihalangi. Yang kedua, ada kemampuan untuk memberikan nafkah wajib. Bukan nafkah yang berlebih ya, nafkah wajib. Bisa hidup dengan satu istri dan dengan kondisi dia bisa hidup dengan istri yang kedua, istri yang ketiga begitu, dan nafkah wajibnya. Maka ana harap anti tidak menghalanginya. Tidak menghalangi dalam proses poligami tersebut. Maka masing-masing dari suami, masing-masing dari istri itu hendaknya mendudukkan syariat ini pada kedudukannya yang pas. Wallahu a'lam bishawab. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.